Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa inna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala yassal jalal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaina nusur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat hidupkan kembali kita dari kematian sementara, yakni tidur malam, insyaallah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak terasa fajar menyingsing, pagi menyingsing, datang waktu subuh, azan subuh terdengar, membangunkan kita untuk mentapaki takdir hari ini. Kita telah diperpanjang satu hari, insyaallah. Diawali dengan kita bangun dengan dibangun oleh suara azan subuh. Kita ke kamar mandi thaharah, bersuci dari najis, yakni kotoran dan air seni kita. Thaharah, bersuci, lalu kita menghilangkan hadas kecil, yakni berwudu. Diawali dengan berkumur, membersihkan celah-celah gigi dari sisa makanan sehingga kita jadi tidak busuk bau mulut kita, insyaallah. Kita bersiwak, kita sikat gigi, kita berkumur, kita menghirup air isrok di hidung kita kasih bersih hidung dengan jari tangan kita. Kita putar-putar bulu-bulu hidung kita kasih bersih, karena inilah penyaringan udara-udara yang kita butuhkan oksigen untuk bernafas, sehingga disinilah potensi untuk terjadi pengendapan, yakni pada penyaringan udara, yakni virus-virus, kuman-kuman yang sangat berbahaya. 5 kali kita bersihkan, itulah kemurnian ajaran Islam, kebenaran ajaran Islam, kecerdasan ajaran Islam, yakni kita disuruh untuk sebelum wudu membersihkan daripada hidung kita. Ini sesuai dengan protokol kesehatan, insyaallah. Ini tiap 5 waktu, sehingga insyaallah kita yang senantiasa rutin sholat 5 waktu di masjid, insyaallah kita bisa terhindar dari virus corona, COVID. Lalu kita berwudu, lalu kita menggunakan pakaian aurat, lalu kita berjalan kaki ke masjid. Disinilah hikmah utama gerak badan kita ke masjid. Ini kita gerak sholat juga, ini adalah untuk menggerakkan tubuh kita, untuk menggerakkan sendi-sendi kita, untuk merefleksi daripada metabolisme tubuh dari gerakan sholat, gerakan otot, gerakan tulang-tulang tubuh kita ini. Insyaallah disinilah
kesehatan timbul. Disinilah hikmah nikmat Allah sangat tinggi, yakni sholat ternyata bisa menyembuhkan penyakit kronis, penyakit stadium 5 yang sudah kronis sekali. Dokter sudah tolak, dokter sudah menyatakan harapan hidup sisa berapa bulan, maka tertolaklah. Salah satu terapi adalah sholat berjamaah di masjid. Kita gotong mereka, saudara kita, kerabat kita, kita gendong ke masjid, kita dudukkan, kita baringkan kalau tidak bisa berdiri, lalu ikut sholat berjamaah. Insya Allah disinilah timbul kesembuhan. Ini benar rahmati Allah. Inilah terapi terakhir saat dokter menolak, karena kerahmatan Allah sangat luas. Kalau dokter bilang sudah sisa harapan hidupnya sisa 1 minggu, 1 bulan, atau setengah tahun, maka tidak begitu dengan Allah. Allah adalah memegang rahasia umur kita, rahasia takdir, kapan kita wafat, kapan kita meninggal, semua pada Allah. Sehingga apapun vonis dokter, kalaupun sudah tertolak, maka kita jangan putus asa. Masih ada pintu lain untuk kesembuhan, yakni pintu sholat 5 waktu bersamaan di masjid. Ini benar rahmati Allah. Kita sangat diharamkan oleh Allah, yakni putus asa. Rahmat Allah itu luas, kenapa kita harus putus asa? Banyak utang, seorang Cina mata sipit, bunuh diri, banyak utang tidak usah menyelesaikan, bisnis bangkrut. Apa tujuan? Apa solusi mereka? Minuman keras, miras, lalu membuang diri dari loteng, dari ketinggian apartemen, mati, jatuh, mati, pecah kepala. Inilah mereka, orang-orang yang tidak beriman, tidak mengimani bahwasanya al-wasi' Allah itu sangat luas pemberiannya, al-wasi'. Sehingga ketika bisnis mereka gagal total, uang bank menumpuk, sisa dieksekusi, sisa celana dalam di badan, na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu. Inilah terapi agama, inilah solusi Allah, inilah solusi agama, inilah solusi iman yakin. Saat mereka stres tingkat tinggi, yakni bangkrut, apalagi yang ini menghadapi resesi. Indonesia sudah masuk resesi berdasarkan indikator-indikator sensus penduduk, data-data sensus ekonomi. Maka dokter daripada anggota dewan, yakni Muhammad Misbahun dari Dapil Pasuruan Probolinggo, telah mengatakan Indonesia sudah masuk dalam resesi. Banyak sekali negara-negara yang masuk dalam resesi ekonomi, Malaysia, Kuba, Cina dan lain-lain sudah masuk dalam resesi ini. Inilah resesi ini, kita memohon kepada Allah, karena ini ada cobaan ujian daripada corona. Apapun bencana itu ada cobaan dan adalah penggugur dosa. Kita tidak boleh mengatakan Allah jahat, Allah itu gimana, katanya pembaik, kenapa kok datang corona. Itulah Allah. Di benak kita mengatakan Allah itu jelek, mendatangkan corona, tapi tidak bagi Allah. Itulah sarana untuk pengukuran dosa-dosa manusia yang tidak bisa digugurkan selain dengan ujian, musibah, corona dan lain-lain, bencana alam dan lain-lain. Ini benar-benar rahmat Allah. Sehingga seorang muslim itu senantiasa bahagia. Saat banyak nikmat datang, rezeki datang, dia bersyukur, itulah pahala. Saat bencana musibah datang, kita sabar, itulah pengukuran dosa. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita tidak perlu marah-marah, memaki-maki Allah. Allah dimaki kok. Iya, menjauhkan diri dari masjid. Iya, ini pendengar rahmat, solusi yang sangat tinggi. Wala tajassasu, dan janganlah kamu menggunjing,
menggunjing Allah, termasuk menggunjing orang lain, menggunjing orang ini tak boleh, haram. Apa tadi, putus harapan kepada Allah, putus asa. Asa itu adalah harapan. Jangan. Allah itu maluas. Allah maluas. Kita yang dulunya tidak ada, jadi ada. Allah perintahkan ayah ibu kita, hubungan pasutri kita dari setetes air mani disempurnakan di dalam rahim ibu 9 bulan 10 hari, dititipkan roh pada bulan keberapa? Bulan keempat. Alastu birobika, apakah Tuhanmu? Pada roh yang diciptakan jabang bayi itu, maka roh calon jabang bayi itu mengatakan, wala sayyidina, benar engkau Tuhanku dan aku jadi saksi. Setelah itu lahir balita, dididik kalimat tauhid la ilaha illallah, mati dewasa dan mati dalam keadaan la ilaha illallah, dakhala jannah. Mangkana akhiru kalam la ilaha illallah, dakhala masuk surga. Apakah tidak hebat? Kita telah diberi hidayah la ilaha illallah. Jangan kalau tidak ada hidayah la ilaha illallah, akan masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah salik. Inilah orang yang sering marah, orang yang sering stres, orang yang sering maki-maki Allah, maki-maki manusia lain. Itulah orang-orang yang tidak tahu kerahmatan Allah. Rahmat Allah itu luas. Allah al-wasi', karunia Allah itu luas. Karunia Allah itu luas. Sehingga kita tidak boleh stres, tidak boleh putus harapan. Sehingga tidak boleh kita bunuh diri. Kebanyakan mereka yang jadi konglomerat, mereka pengusaha, manajer, kemudian vice president, apalagi yang mereka terhormat, kaya, cerdas, tapi ujung-ujungnya Allah uji dengan kebangkrutan usaha. Dia terjunkan diri dari lantai 10, mati dari apartemen. Inilah, apakah itu pandai? Jadi goblok manusia, jadi setan. Ketika diuji itu mereka tidak mampu, mereka harus bunuh diri. Lebih baik jadi binatang kalau begitu. Inilah, jangan ada sifat sombong. Sehingganya kita senantiasa 5 kali sehari ke masjid minta rahmat Allah. Itulah tujuannya, minta mensucikan Allah dan menyembah mensucikan Allah, la ilaha illallah, dan kerahmatan Allah. Allah akan pelihara, bukan gaji kita yang menghidupkan kita, tapi kerahmatan Allah, rezeki Allah yang menghidupkan kita. Jangan. Sehingga kita tidak boleh terlalu gelojo dunia, rakus dunia dengan menerima suap. Seorang jaksa, polisi, suap. Hakim menerima suap, na'udzubillah min dzalik. Karena mereka terlalu gelojo cinta dunia, dan mereka menihilkan ini Allah, bahasa al-wasi, Allah ini pemberiannya luas. Mereka dengan cara-cara begitu, cara-cara iblis menerima amplop, na'udzubillah min dzalik, nego pasal, na'udzubillah min dzalik, mendengar dan rahmati Allah. Itulah bukan ciri-ciri umat Islam. Ciri-ciri umat Islam integritas. Apa itu integritas? Kejujuran, takwa. Kalau menyuap itu haram, jangan. Disuap itu haram, jangan. Itulah integritas, kejujuran. Ngaku la ilaha illallah, jalankan dengan hukum Allah. Kita tidak boleh menerima suap, kita tidak boleh melanggar janji kita, sumpah kita ketika kita jadi PNS, ketika jadi hakim, jaksa, jadi pejabat. Jangan. Jadi beban nanti di akhirat. Benar rahmati Allah. Sehingga kuncinya satu, sabar dalam musibah, syukur dalam nikmat. Inilah manusia itu dulu diuji dengan cerdas, kaya, sebagai CEO, sebagai owner perusahaan. Begitu datang badai resesi, bangkrut, kolaps, apa yang dia buat?
bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Jadi kafir kita kalau bunuh diri, masuk neraka selama-lama namanya. Jangan. Karena iman tauhid kita sangat dangkal, iman tauhid kita tinggi, maka Allah Ta'ala luas pemberiannya. Tetap kita bisa makan, tetap kita bisa, jangan kita sikut kanan sikut kiri, jangan. Kita punya integritas dan harga diri, punya martabat, kita punya marwah, jagalah itu, apalagi sebagai muslimah. Walillahil izzatu li rasulih walil mu'min. Sesungguhnya kemuliaan, kekuatan itu hanya untuk Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin ini. Selain itu Allah tidak pandang. Selain itu Allah sudah kal an'am adallu. Mereka seperti binatang ternak, telah lebih sesat, itu kata Allah. Mereka yang tidak beriman, yang memperturutkan hawa nafsu, ketika diuji dengan kebangkrutan, kolab ekonomi, habis mereka. Ya, ini bunuh diri, buang diri dari lantai 5, buang diri dari kapal, buang diri dari ketinggian, bunuh diri, gantung diri, jadi setan itu. Inilah pendengar rahmati Allah, kunci hidup adalah ikhlas sahabat dalam penderitaan musibah. Itu menggugur dosa. Ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan musibah. Ini harus kita yakini. Pendengar rahmati Allah, ini tausiah pada tanggal 20 Agustus insyaallah. Pada hari ini adalah 1 Muharram, 1 Syuro, 1 Muharram 1442 Hijriah. Selamat tahun baru Hijriah Muslim, sehingga dengan harapan tahun baru ini, hari ini sudah tanggal 1 Muharram insyaallah. Hari ini Kamis insyaallah 1 Muharram tahun baru Islam insyaallah, 1 Syuro insyaallah. Jadi lembaran baru kita yang lebih menuju pada ketakwaan, penghambaan kepada Allah. Kita bukan menghamba kepada dunia. Saat dunia lepas dari kita, bangkrut, kolab, kita jadi bunuh diri, bukan. Kita menghamba sama Allah. Ini kunci. Memegang walillahil izzatu walir rasul walil mu'min. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya untuk Allah, bagi Allah, Rasulnya, dan mukminin. Selain itu tidak mulia mereka. Tidak mulia mereka, seperti kal an'am adallu. Mereka itu macam binatang adalah lebih sesat daripada kal an'am, binatang ternak itu. Na'udzubillah. Itu perumpamaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jelas ini dalilnya. Pendengar rahmati Allah, songsonglah tahun baru ini dengan kebaikan, kejujuran, dan keramahan. Jaga diri, jaga hati, jaga mulut, jaga sholat 5 waktu di masjid. Akan terjadi nusrullah, pertolongan Allah. Itulah himbauan memasuki tahun baru Hijriah yang tepat pada hari ini adalah tanggal merah, Kamis 1 Muharram 1442 Hijriah atau 1 Syuro insyaallah. Benar rahmati Allah, kita akhiri kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.